warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani Sepu, berasal dari kelompok 2. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang turunan fungsi dua variabel atau lebih. Untuk 12.1 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di dalam subbab 12.1 yaitu menjelaskan tentang fungsi dua variabel atau lebih, yang dimana di dalam fungsi dua variabel atau lebih terdapat nilai x dan y yang merupakan variabel bebas dan z merupakan variabel tidak bebas. Nah, contohnya ini pada persamaan yang nomor 1, yaitu f x, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Untuk persamaan yang kedua, yaitu z sama dengan sepertiga akar 36 kurang 9x kuadrat kurang 4y kuadrat. Nah, perlu diketahui bahwa ketika nilai x dan y nilai perkaliannya melebihi dari 36, maka akan menghasilkan nilai imajinar. Oleh karena itu, kita harus memerhatikan nilai asalnya atau daerah domainnya. Nah, untuk persamaan yang kedua ini akan dikerjakan seperti ini, di mana z sama dengan sepertiga akar 36 kurang 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat. Nah, sepertiga ini dikali dengan z, maka hasilnya 3z sama dengan akar 36 kurang 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat, sehingga menghasilkan seperti ini. Kedua sisi dikuadratkan sehingga menghasilkan yaitu 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah dengan 9z kuadrat sama dengan 36. Nah, untuk menentukan domainnya perlu diketahui juga bahwa bidang fx yaitu bisa dinamakan dengan z. Nah, nilai dari z itu harus sama dengan 0, sehingga persamaan 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat tambah 9z kuadrat sama dengan 36, ini kita harus bagi dengan 36, sehingga menghasilkan x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, 4 dan 9 ini kita kuadratkan lagi sehingga menjadi 2 kuadrat sehingga menjadi x kuadrat per 2 kuadrat ditambah y kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 1. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, kemudian kita lihat kembali kepada gambar bahwa dapat ditentukan bahwa nilai dari daerah domainnya yaitu yang ini. Yang dimana dengan titik titik y dimulai dari min 3 sampai 3 dan titik x dimulai dari min 2 sampai 2. Kemudian kita masuk pada contoh domain atau daerah asal alami. Nah, contohnya di sini yaitu carilah nilai dari f 2,9, f min 2,9 dan domain dari fungsi berikut yaitu fxy sama dengan akar y kurang x kuadrat. Untuk mencari dari nilai f 2,9 f min 2,9 yaitu kita hanya memasukkan nilainya ke dalam fungsi yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan f 2,9 sama dengan akar 9 dikurang 2 kuadrat sama dengan akar 5, dan f min 2,9 sama dengan akar 9 ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 13. Nah, setelah mencari nilainya, kita juga diperintahkan untuk mencari domain dari fungsinya. Nah, fungsinya kan fxy sama dengan akar y kurang x kuadrat. Nah, bidang fx, y ini diinisialisasikan sebagai z, sehingga z sama dengan akar y kurang x kuadrat. Kemudian kedua bidang ini dan ini dikuadratkan, sehingga nilai z kuadrat sama dengan y kurang x kuadrat. Ya, kan saya bilang di slide sebelumnya bahwa nilai domain z itu sama dengan 0, maka z kuadrat ini sama dengan 0, sehingga ditulis 0 sama dengan y kurang x kuadrat, kemudian diluaskan menjadi y sama dengan x kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke grafik komputer dan kurva ketinggian. Pada grafik komputer dan kurva ketinggian ini biasanya dicari menggunakan komputer atau aplikasi yang ada di Android.
Nah, saya akan menjelaskan untuk gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini merupakan gambar persamaan dua variabel. Nah, untuk gambar yang kedua ini merupakan grafik kurva ketinggian, yang dimana kurva dari grafik yang gambar pertama ini dipotong-potong berdasarkan ketinggian Z tertentu. Nah, kemudian proyeksi dari potongan grafik yang ini, kemudian proyeksi dari potongan pada grafik ini apabila diproyeksikan ke dalam bidang X dan Y, maka akan seperti ini. Grafik ini bidang ini dinamakan sebagai plot kontur. Nah, selanjutnya kita masuk ke menggambar grafik. Nah, kita akan menggambar grafik fungsi X, Y sama dengan akar 1 kurang S kuadrat kurang Y kuadrat, di mana X, Y itu sama dengan Z, sehingga kedua sisi dikuadratkan sehingga menghasilkan Z kuadrat sama dengan 1 kurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Kemudian setelah itu dipindah luaskan dan menghasilkan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk menggambar grafiknya, untuk menggambar grafik dari X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, itu kita harus menentukan titik pada bidang-bidangnya. Nah, untuk bidang XY di mana Z sama dengan 0, bidangnya memiliki yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, kita coba gambarkan grafiknya itu seperti ini. Kan tadi itu ini merupakan grafiknya. Ini nilai Z, ini nilai Y, dan ini nilai, saya lupa ininya, dan ini nilai X. Nah, seperti tadi yang pertama, yaitu bidang XY di mana Z sama dengan 0, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, titiknya itu di bagian sini. Kan tadi X plus Y, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Titiknya, titiknya itu di sini, kemudian di sini, dan di sini, sehingga membentuk sebuah lingkaran. Nah, selanjutnya untuk bidang XZ di mana nilai Y-nya sama dengan 0, sehingga hasilnya yaitu X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 1. Kita gambarkan grafiknya pakai warna hijau aja. Gambarkan grafiknya yaitu pada bidang X kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1, yaitu bidangnya pada di bidang garisnya pada bidang X, kemudian di Z di sini titiknya. Setelah itu titiknya di sini. Nah, kemudian kita di sini lagi titiknya ada. Nah, sehingga membentuk lingkaran juga. Nah, kurang bagus. Selanjutnya kita lihat lagi pada bidang YZ di mana nilai X itu sama dengan 0, sehingga bidangnya itu Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan
Nah, gambarnya itu seperti ini, warna ungu, dimana titiknya yaitu ada di Y di sini, kemudian titik kodenya ada di Z sini, habis itu berada di sini lagi di sini. Sehingga gambarnya itu seperti lingkaran ini. Nah, untuk lebih jelasnya ada pada gambar ini. Gambar ini juga bisa dilihat lebih jelas. Nah, selanjutnya ini merupakan grafik dari x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 1. Namun grafik dari fx, y sama dengan akar s kurang x kuadrat kurang y kuadrat itu berbeda. Nah, saya mendapatkan grafiknya menggunakan kalkulator dari web GeoGebra. Kita mencari nilai dari akar, kita ulang ya, akar 1 dikurang x kuadrat dikurang dengan y kuadrat. Nah, hasilnya itu akan berbentuk bola setengah lingkaran. Karena nilai ini dari persamaan ini tidak boleh negatif, sehingga grafiknya yaitu berbentuk bola setengah lingkaran. Kemudian kita masuk untuk menggambar kurva ketinggian atau plot kontur. Nah, soalnya yaitu Z sama dengan X per Y, yang dimana untuk K sama dengan min 2, min 1, 0, dan 2. Nah, untuk mencari ini, kita menggambar kurvanya juga. Kita gambar, kita hapus dulu. Nah, kita gambar kurva ini seperti ini. Nah, untuk menggambar kurva ketinggian atau plot kontur, kita harus mencari dulu nilai K-nya. Nilai K sama dengan min 2, yaitu min 2 sama dengan X. Untuk menggambar konturnya, kita harus menentukan nilai K yang telah ditentukan ini. Nah, kita masukkan nilai K sama dengan min 2. Jadi, min 2 sama dengan X per Y. Jadi, nilai Y-nya itu sama dengan min 1/2 X. Nah, kemudian untuk K sama dengan min 1 akan menghasilkan min 1 sama dengan X per Y, Y sama dengan min X. Kemudian K sama dengan 0 akan menghasilkan XY. Selanjutnya K sama dengan 1 akan menghasilkan 1 sama dengan X per Y, sama dengan Y sama dengan X. Kemudian K-nya sama dengan 2 akan menghasilkan 2X per Y, dimana Y sama dengan 1/2 X. Nah, kita gambar kurvanya. Nah, gambar kurvanya itu untuk nilai K sama dengan min 2. Kita gambar dengan yang warna merah. K sama min 2 ini, tunggu ya guys, ini merupakan sumbu X, ini merupakan sumbu Y. Ini merupakan sumbu Y. Nah, oleh karena itu untuk menentukan nilai K sama min 2, ini gambar yang kurang rapi, maaf.
Nah, ini merupakan nilai K sama dengan 2. Kemudian untuk nilai K sama dengan min 1 itu gini. Nilai K sama dengan min 1 itu ini. Kita ambil di sini. K sama dengan min 1. Ininya nggak usah terlalu panjang. Karena kan nilai min 1 ada terdapat di sini. Nah, kemudian untuk nilai K sama dengan 0 itu berada di sini. Nah, selanjutnya nilai K sama dengan 1. Nilai K sama dengan 1 itu berada di sini. Ini merupakan nilai K sama dengan 1. Ininya juga nggak usah panjang. Nah, kemudian nilai K sama dengan 2. Nilai K sama dengan 2 itu gambarnya ini. Gambarnya yaitu ini. Ini merupakan nilai K sama dengan 2. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya teman-teman. Terima kasih. Bisa mati. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab 12.2 yaitu turunan parsial. Nah, dimana andaikan f suatu fungsi dua variabel x dan y. Jika y adalah konstan, maka katakanlah y sama dengan y0. Maka fx, y0 adalah fungsi satu variabel x. Turunannya di x sama dengan x0 disebut sebagai turunan parsial f terhadap x, sehingga kita mendapatkan notasi seperti berikut. Yang ini. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Dengan cara serupa, maka turunan parsial dari f terhadap y di titik x0, y0 adalah fx di titik x0, y0 sama dengan lim fx0 tambah delta x, y0 dikurang fungsi x di titik 0 dan y0 di per delta x, di mana delta x mendekati nilai 0. Nah, biasanya yang dilakukan adalah mencari fx di titik x0, y0 dan fy di titik x0, y0 menggunakan aturan pencarian turunan yang baku pada fungsi satu peubah, dan kemudian disubstitusikan x sama dengan x0 dan y sama dengan y0. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya. Contohnya yang pertama itu tentukan fx 1,2 dan fy 1,2 jika fx, y sama dengan x kuadrat y tambah 3y kuadrat. Nah, untuk penyelesaiannya kita mencari dulu fx di titik x, y. Nah, kita menganggap bahwa y-nya ini adalah suatu konstan, sehingga y-nya itu sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh fx, fungsi x di titik x, y sama dengan 2xy ditambah 0. Sehingga kita substitusikan nilai dari fx yaitu 1,2, sehingga memperoleh hasil 2 kali 1 kali 2 tambah 0, hasilnya adalah 4. Nah, untuk menentukan f fungsi y di titik x, y, maka kita menggunakan cara yang sama seperti yang di atas, sehingga memperoleh hasil 37. Nah, selanjutnya, jika z sama dengan f fungsi x, y, fungsi x, y umumnya digunakan penulisan seperti ini. Jika fungsi x di titik x, y, maka ini penulisan notasinya seperti ini, yaitu do z per do y sama dengan do f x, y per do x. Kemudian
fungsi x di titik x, 0 dan y, 0 sama dengan do z per do x seperti ini. Nah, begitu juga dengan fy. Nah, di sini simbol do adalah simbol yang digunakan untuk turunan parsial. Simbol do per do x dan do per do y itu merepresentasikan suatu operator linear, seperti operator dx atau d per dx. Kita langsung masuk ke contoh yang ini. Nah, carilah turunan parsial pertama dari fungsi x, y sama dengan 2x kuadrat y. Nah, pertama itu kita mencari do z per do x-nya, sehingga nilai y ini kita anggap konstan atau y sama dengan 0. Nah, jadi kita turunkan 2x kuadratnya jadi 4x y. Kemudian kita cari do z per do y-nya. Sehingga mendapatkan ini 2x kuadrat. Nah, ini kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini jika z sama dengan x kuadrat sin x y kuadrat, temukan do z per do x dan do z per do y. Nah, pada soal ini kita itu menggunakan rumus u aksen v ditambah dengan vu aksen. Nah, otomatis hal pertama yang kita lakukan yaitu menentukan yang mana u dan yang mana u aksen, yang mana v dan yang mana v aksen. Nah, jadi untuk v aksennya itu ini ya, sin x y kuadrat, dan untuk nilai u aksennya yaitu x kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah ditentukan. Ini kan tadi kita menggunakan rumus u v aksen ditambah v u aksen. Ini u-nya x kuadrat, terus ini v aksennya turunan dari v sin x y kuadrat ditambah dengan v aksen ini dan u yaitu ini. Kemudian diturunkan sin turunannya cos x y kuadrat dikali dengan turunan parsial x y kuadrat ditambah dengan sin x y kuadrat dikali turunan dari x kuadrat yaitu 2x. Nah, terus diturunkan sehingga mendapatkan seperti ini. Nah, kemudian untuk mencari do z per do y-nya kurang lebih sama seperti mencari do z per do x, sehingga mendapatkan nilai ini x kuadrat cos x y kuadrat dikali 2x y sama dengan 2x pangkat 3y cos x y kuadrat. Nah, slide selanjutnya yaitu, nah, dalam subbab 12.2 terdapat turunan parsial tingkat tinggi. Nah, turunan parsial tingkat tinggi terjadi dikarenakan turunan parsial dari fungsi dua peubah x dan y adalah fungsi dua peubah x dan y lainnya yang diperoleh dari penurunan secara parsial fungsi f terhadap x atau y. Maka terdapat 4 turunan parsial dari kedua dari f, sehingga mendapatkan notasi seperti berikut, yaitu fxx sama dengan do per do x kali do f per do x sama dengan dipersingkat jadi do kuadrat f per do x kuadrat. Untuk fy juga begini. Dan untuk fxy yaitu fx dikali y sama dengan do per do y dikali do f per do x, sehingga diringkas menjadi do kuadrat f per do y do x. Nah, ini seperti ini. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Nah, ini contohnya. Temukan ini contohnya ya, ini. Temukan turunan parsial kedua dari fxy sama dengan x pangkat y dikurang sin x per y ditambah x pangkat 3 y kuadrat. Nah, yang pertama
untuk mencari turunan parsial yang kedua, yaitu kita harus mencari turunan parsial yang pertama dulu. Nah, turunan parsial yang pertama itu ditentukan dulu yang fungsi x terhadap y di titik x, y. Nah, sehingga diturunkan seperti ini. Y dikurang per y, turunannya sin kan cos xy ditambah ini turunan x pangkat 3, 3x kuadrat dikali dengan y kuadrat. Nah, kemudian di fungsi y terhadap xy juga diturunkan, sama seperti fungsi x terhadap x, y. Nah, selanjutnya untuk turunan yang keduanya yaitu fxx, kan kita udah mendapat turunan yang pertama fx, yaitu e pangkat y kurang 1 y cos kali x per y tambah 3x kuadrat y kuadrat. Nah, ini kita turunkan lagi sehingga mendapat hasil seperti ini. 1 per y kuadrat sin xy tambah 6x y kuadrat. Begitu pula dengan yang fungsi y di titik x, y. Nah, untuk fungsi xy diturunkan satu per satu, yang dimana fxy diturunkan, yang dimana fxy diturunkan terhadap x, kemudian hasilnya diturunkan kembali terhadap y, sehingga hasilnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya ada turunan parsial lebih dari 2 variabel. Nah, turunan parsial lebih dari 2 variabel atau turunan parsial ketiga atau lebih dapat diperoleh secara analog, di mana diambil fungsi f dengan 3 variabel yaitu x, y, dan z. Turunan parsial f terhadap x di x, y, z dinotasikan dengan fx fungsi x di titik x, y, z atau do f kali x, y, z per do x, dan didefinisikan sebagai berikut ini. Nah, dimana f fungsi x di titik x, y, z sama dengan f kali x tambah delta x, y, z dikurang f x, y, z di per delta x, yang dimana delta x mendekati 0. Nah, oleh karena itu fx, x, y, z dapat diperoleh dengan menganggap y dan z konstan dan diturunkan terhadap x. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab 12.3 yaitu limit dan kekontinuan. Nah, di dalam limit kekontinuan terdapat limit fungsi 2 variabel yang mempunyai definisi di mana lim x, y mendekati a, b, mana x, y sama dengan L. L ini merupakan nilai skalar. Nah, apabila untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga dapat dituliskan seperti ini. 0 lebih kecil dari vektor x, y kurang a, b lebih kecil dari delta. Nah, selanjutnya limit f di x 0, y 0 sama dengan L apabila untuk setiap x, y yang berada di dalam radius dari x 0, y 0 ini, kecuali mungkin x 0, y 0 itu sendiri. Nah, nilai fx, y berada dalam radius epsilon dari L. Nah, kemudian kita masuk ke teorema substitusi. Di dalam teorema substitusi, jika fx, y merupakan polinom dalam x dan y, yakni ini seperti begini, yaitu fx, y sama dengan fx, y. Dapat kita lihat seperti ini. Nah, nilai polinom itu sendiri merupakan fungsi yang kontinu. Nah, maka dapat contoh yaitu lim x, y mendekati titik a, b sehingga fx, y, x, y ini kita substitusikan menjadi f kali a, b. Nah, jika fx, y sama dengan px, y dibagi q
Q X, Y dengan P dan Q polinom dalam X dan Y, maka kita mensubstitusikannya. Limit X, Y mendekati titik A, B, di mana Fx, Y, P nilai X diganti jadi A dan Y diganti jadi B. Begitu pula dengan Q. Nah, asalkan nilai Q, A, B tidak sama dengan 0. Nah, kita masuk ke contoh ini. Limit X, Y mendekati 1,2 yang dimana X kuadrat Y tambah 3Y. Sehingga hasilnya itu seperti ini. Kita substitusikan nilai X-nya 1 dan nilainya 2. Sehingga 1 kuadrat kali 2 tambah 3 kali 2 sama dengan 8. Selanjutnya ada contoh yang kedua yang dimana limit X, Y mendekati titik 0,0. Nah, ini merupakan fungsi rasional. Nah, sehingga hasilnya itu tidak ada karena pembilangnya menuju 1 dan penyebutnya itu menuju 0. Selanjutnya kita masuk ke kontinuan. Nah, kekontinuan ini didefinisikan dengan cara melihat limit sama dengan nilai fungsi di titiknya atau tidak. Nah, kalau sama berarti kontinu dan kalau tidak berarti tidak kontinu. Nah, sehingga fungsi Fx, Y dikatakan kontinu di A, B apabila limit X, Y menuju titik A, B Fx, Y sama dengan Fa, B. Nah, contoh polinom kontinu di setiap titik. Nah, polinom itu kan saya bilang sebelumnya itu bahwa nilai polinom itu merupakan fungsi yang kontinu. Nah, kita menuju ke teoremanya. Jika G X, Y kontinu di A, B dan Ft kontinu di G, A, B, maka F komposisi G kontinu di A, B. Nah, contohnya itu seperti ini. Fx, Y sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat kontinu di setiap titik X, Y. Sekian dari saya, kemudian ada penjelasan lain dari teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Nada Yatimufliha akan melanjutkan penjelasan mengenai subbab 12.4 yaitu diferensiabilitas. Baik, di sini terdapat definisi yaitu adanya suatu turunan fungsi f di x atau f aksen x bila fungsi tersebut mempunyai suatu variabel atau lebih. Kemudian terdapat rumus dasar dari turunan dengan menggunakan limit, yaitu f aksen x sama dengan limit n menuju 0 fx plus h min fx per h. Nah, kemudian di sini saya langsung menuju ke keterdiferensialan untuk fungsi dua variabel atau lebih. Terdapat definisi yaitu fungsi f terdiferensialkan di P jika f linear secara lokal di P. Fungsi f dikatakan terdiferensialkan pada himpunan terbuka R jika terdiferensialkan di setiap titik pada R. Jadi, sebuah fungsi f itu terdiferensialkan di P jika fungsi tersebut linear secara lokal di P. Kemudian fungsi f dikatakan terdiferensialkan pada himpunan terbuka R jika terdiferensialkan di setiap titik pada R. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa konsep turunan itu bisa di suatu titik ataupun bisa di suatu selang atau interval. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa sebuah fungsi itu terdiferensialkan pada sebuah himpunan jika fungsi tersebut terdiferensialkan di setiap titik dari himpunan tersebut, dari R. Baik, di sini kita lanjut ke rumus untuk mengetahui bahwa fungsi f terdiferensialkan di P atau tidak. Jadi di sini terdapat fungsi f P plus H sama dengan f aksen P plus gradien fp dot H
plus epsilon H dot H. Jadi di sini untuk menyatakan bahwa sebuah fungsi itu linear secara lokal, di P itu perlu memenuhi persyaratan. Sedikit catatan untuk menyatakan bahwa sebuah fungsi itu linear secara lokal, bisa dilihat ada catatan di sini bahwa turunan f aksen x adalah bilangan, sementara gradien fungsi f di titik P berupa vektor. Nah, jadi ketika kita mencari sebuah gradien, maka bentuk dari gradien tersebut adalah sebuah vektor ataupun titik. Kemudian di sini juga ada catatan bahwa perkalian di sini adalah perkalian titik. Dan yang terakhir yaitu definisi keterdiferensialan dan gradien fungsi dapat diperluas ke dimensi lebih dari 2. Jadi tidak hanya 2 variabel, melainkan bisa sampai 3 variabel, seperti misalnya y, x, y, z. Aduh, mohon maaf. Nah, di sini mungkin sedikit gambaran yang saya pahami mengenai keterdiferensialan untuk 2 variabel atau lebih. Jadi, ketika kita memiliki sebuah bentuk 3 dimensi seperti ini, kemudian kita ingin mencari tahu nilai dari sebuah titik yang ada di sini. Jadi kita menggunakan pendekatan menggunakan sebuah garis, sebuah bidang maksud saya, yang menyinggung menyinggung bentuk sini. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa bentuk tersebut menyinggung bidang di titik yang ada di sini. Nah, lantas bagaimana caranya kita mengetahui titik yang ada di sini, sementara garis singgung hanya terdapat di titik tertentu seperti ini? Maka kita dapat menggunakan persamaan atau menggunakan gradien dari garis singgung yang terdapat di sini. Mohon maaf, agak sulit untuk menggambar di sini ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, terus di keterdiferensialan untuk fungsi 2 variabel atau lebih ini terdapat beberapa teorema, yaitu yang pertama, jika f(x, y) memiliki turunan parsial f(x, x, y, dan fy, x, y yang kontinu pada suatu cakram D yang di dalamnya terdapat titik A, B, maka fxy terdiferensialkan di A, B. Nah, jadi suatu fungsi itu bisa dikatakan terdiferensialkan di A, B jika ia memiliki turunan parsial yang kontinu pada suatu cakram D. Oke. Kemudian teorema yang selanjutnya yaitu sifat-sifat dari operator gradien. Yang pertama yaitu gradien f p plus g p sama dengan gradien fp plus gradien gp. Kemudian yang selanjutnya yaitu gradien a kali fungsi f di titik p sama dengan a dikali gradien fungsi f terhadap p. Kemudian yang ketiga yaitu gradien fp dikali gp sama dengan fp dikali gradien gp plus gp dikali gradien fp. Nah, kemudian ada teorema yang terakhir yaitu jika f terdiferensiasi pada p, maka f kontinu di p. Ini berkaitan dengan teorema yang ada di sini.
Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke di sini saya memiliki contoh soal, yaitu jika fungsi f xy sama dengan x kuadrat y min xy kuadrat, tentukan gradien fungsi dan persamaan bidang singgungnya di titik P sama dengan min 2,3. Nah, di sini ada penjabaran. Do f per do y sama dengan 2xy min y kuadrat. Karena di sini fungsi f diturunkan terhadap y terlebih dahulu, maka yang diturunkan adalah variabel x terlebih dahulu, sehingga x kuadrat y min xy kuadrat di sini menjadi 2xy min y kuadrat. Kemudian yang selanjutnya yaitu do f per do y sama dengan x kuadrat min 2xy. Karena fungsi f diturunkan terhadap y, maka di sini x kuadrat y akan menjadi x kuadrat dan min xy kuadrat akan menjadi 2xy. Nah, untuk menyatakan gradien, di sini kita tuliskan 2xy min y kuadrat i plus x kuadrat min 2y y. Karena sebuah gradien itu bentuknya adalah vektor, maka kita dapat menuliskannya dengan seperti ini. Nah, ini merupakan fungsi gradien dari fungsi x kuadrat y min xy kuadrat. Kemudian, untuk mengetahui nilai gradien fungsi di titik min 2,3, kita tinggal memasukkan x dan y ke persamaan ke fungsi turunan yang ada di sini. Sehingga dihasilkan min 21i plus 16c, yang mana gradien fungsi didapatkan min 21 dan 16. Nah, untuk menemukan persamaan pada bidang singgung di titik P, maka kita menggunakan rumus seperti yang di awal. Mohon maaf. Nah, jadi di sini terdapat Fp atau yang di awal itu Fp plus gradien fungsi f dikali h. Jadi di sini P-nya itu adalah min 2,3 dan di sini nilainya adalah Fp dikali h, di mana h itu adalah x plus 2, y min 3, kemudian dilakukan perhitungan dan dihasilkan 30. Perhitungan ini menggunakan persamaan yang ada di sini. Sehingga min 2 itu sebagai x dan 3 itu sebagai y, sehingga dihasilkan 30. Kemudian yang ini perhitungan yang tadi, yang ini, dan ini merupakan penjabaran dari nilai min 2 dan 3. Sehingga dari hasil ini akan dihasilkan persamaan sebagai berikut. Dilakukan perkalian dot di sini, sehingga 21 dikali dengan x plus 2 ditambah dengan 16 dikali y min 3, maka dihasilkan min 21x min 42 plus 16y min 48. Sehingga ketika dilakukan perhitungan dari 30 plus hasil perkalian dot ini akan dihasilkan persamaan min 21x plus 16y min 60 yang merupakan persamaan bidang singgung dari fungsi f xy. Oke, baik. Untuk pembahasan 12.5 sudah selesai sampai di sini. Kemudian kita akan melanjutkan ke penjelasan mengenai maksud saya 12.4. Kemudian kita akan melanjutkan ke 12.5 yaitu turunan berarah dan gradien.
Jadi di sini terdapat definisi, yaitu misalkan U adalah vektor satuan. Turunan berarah fungsi f di titik P dalam arah U didefinisikan sebagai seperti ini. Nah, ini terdapat rumus untuk menyatakan fungsi f atau turunan berarah dari fungsi f di titik P. Kemudian, nah, jika limit di atas itu bernilai, maka dapat disebut dengan turunan berarah dari f pada P. Nah, untuk lebih jelasnya, jadi di sini sedikit gambaran bahwa misalnya kita memiliki titik Y dan misalkan di sini kita menginginkan X-nya arah sini, kemudian Y-nya mengarah ke sana. Y-nya mengarah ke sana, dan kita menginginkan bahwa vektor U itu mengarah ke sana. Nah, sehingga dari hal tersebut kita dapatkan proyeksi terhadap bidang atau bentuk yang ada di koordinat. Nah, setelah itu kita membentuk sebuah kurva di sini. Nah, kurva inilah yang nanti kita gunakan untuk menarik garis singgung. Nah, ketika garis singgung sudah ditemukan, maka kita bisa menemukan titik singgung, di mana titik singgung tersebut bisa kita gunakan untuk mencari turunan berarah dari sebuah fungsi. Dan ini adalah fungsi dari turunan berarah itu sendiri. Nah, kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini pun terdapat teorema, yaitu teorema yang pertama, jika f terdiferensial di P, maka f memiliki turunan berarah pada P dengan arah vektor unit U dengan U1i plus U2c, dan du fungsi f di titik P sama dengan U dikali gradien fungsi f terhadap titik P, atau dengan kata lain bisa dijabarkan dengan seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya, terdapat teorema B, yaitu nilai maksimum turunan berarah suatu fungsi f di titik P adalah nilai mutlak dari gradien fungsi f di titik P dalam arah vektor yang searah dengan gradien fungsi di titik P, dan nilai minimumnya adalah min gradien nilai mutlak gradien fungsi f di titik P dalam arah vektor yang berlawanan arah dari gradien fungsi dari P. Kemudian yang teorema C, yaitu gradien dari f pada titik P tegak lurus terhadap kurva tingkat f yang melewati P. Ya, baik, di sini saya memiliki sebuah contoh soal dari turunan berarah. Jadi di sini terdapat fungsi f x, y, z sama dengan x, y, sin z di titik 1,2, pi per 2 pada arah vektor A sama dengan I plus 2J plus 2K. Kemudian di sini untuk mencari panjang dari vektor A, kita menghitung dengan seperti ini, seperti yang kita tahu ya. Cara menghitungnya adalah kuadrat plus, misalkan ini A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat. Mohon maaf ya teman-teman.
Ini agak sulit untuk menuliskan. Jadi di sini didapatkan hasil 1 plus, di sini adalah 2 akar 2, 2 pangkat 2 maksud saya, sehingga didapatkan 4. Di sini juga 2, sehingga didapatkan 4. Maka ketika ditambahkan akan menghasilkan akar 9, yang artinya bernilai 3. Sehingga vektor U bisa dijabarkan menjadi seperti ini. Oke, nah di sini terdapat turunan parsial fungsi f terhadap x, sehingga seperti halnya pada diferensial di awal tadi, maka kita turunkan satu-satu variabelnya. Ini, dimana yang pertama kita turunkan dulu yang variabel x, kemudian yang variabel y, dan kemudian variabel z. Sehingga di sini x, y, sin z tersisa y sin z, di mana z adalah pi per 2, di mana pi per 2 adalah 180 per 2, yaitu 90. Sehingga sin 90 derajat adalah 1, dan di sini y bernilai 2, sehingga 2 dikali 1 akan menghasilkan 2. Begitu pula dengan yang turunan fungsi f terhadap y. Di sini tersisa y sin z. Sin z adalah 1 dan nilai x di sini adalah 1, maka 1 dikali 1 adalah 1. Yang terakhir adalah turunan fungsi f terhadap z, sehingga yang tersisa adalah xy cos z, di mana cos z atau cos 90 itu adalah 0, sehingga ketika dikalikan dengan 1 dan dikalikan dengan 2 akan menghasilkan nilai 0. Baik. Nah, di sini maka gradien fungsi dari fungsi f x y z tersebut dapat dihasilkan seperti ini. Nah, kemudian untuk menemukan turunan dari terhadap DU, maka kita ambil dari yang di awal tadi. Vektor U adalah ini, dan vektor dari gradien dari fungsi f adalah ini, sehingga didapatkan hasil 4/3 dari perhitungan yang ada di sini. Jadi di sini 1/3 dikali 2 ditambah 2/3 dikali 1 karena j-nya bernilai 1, dan di sini 2/3 dikali 0 karena k-nya bernilai 0, sehingga 2/3 menjadi 0, sehingga yang tersisa adalah 2/3 plus 2/3. Maka dari itu dihasilkan 4/3. Baik. Semoga bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Setelah ini akan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai aturan rantai. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke pembahasan 12.6, yaitu aturan rantai. Jadi aturan rantai ini sudah cukup sering dibahas. Jadi saya langsung menuju ke teorema A, yaitu jika x sama dengan xt dan y sama dengan yt terdiferensiasi di t dan z sama dengan fxy dapat terdiferensiasi di xt, yt, maka z sama dengan fxt dot yt terdiferensiasi di t. Nah, penjabaran tersebut bisa disimpulkan dengan menggunakan persamaan ini. Jadi z itu terdiferensiasi di t jika x itu terdiferensiasi di t, dan z ini
dapat terdiferensiasi di X, T, dan YT, sehingga didapatkan persamaan seperti ini. Aturan rantai yang seperti ini. Nah, kemudian terdapat teorema lain seperti ini. Nah, misalkan X sama dengan X, T, dan Y, X, T, memiliki turunan parsial pertama pada S, T. Dan misalkan Z itu terdiferensiasi di X, S, T, dan Y, S, T, maka Z itu memiliki turunan parsial pertama yang ditentukan oleh ini. Jadi berbeda dengan persamaan yang sebelumnya, itu aturan rantainya dimulai dari turunan biasa. Namun yang di teorema B ini adalah turunan parsial pertama. Sehingga di sini ditulis dz per ds, bukan dz per ds. Di sini pun juga menggunakan dx per ds, bukan dx per ds. Sama halnya dengan yang ini. Karena Z di sini itu memiliki turunan parsial pertama. Oke, untuk selanjutnya itu adalah contoh soal. Jadi di sini tentukan turunan dari X pangkat 3 plus X kuadrat Y min 10 Y pangkat 4 sama dengan 0 menggunakan aturan rantai. Jadi di sini kita menggunakan aturan rantai teorema A, yaitu sebagai berikut. dy per dx sama dengan do f per do x per do f per dy. Nah, di mana ini adalah turunan parsial dari fungsi f terhadap x. Jadi di sini yang kita turunkan adalah variabel x terlebih dahulu, sehingga dihasilkan 3x pangkat 3x pangkat 2 plus 2x pangkat 2x kali y. Ini merupakan hasil turunan dari yang ini. Kemudian yang kedua ini adalah turunan parsial dari f, fungsi f terhadap y, sehingga dihasilkan seperti ini. Nah, kemudian di sini agar mendapatkan persamaan seperti ini kita pindah ruaskan. Sehingga hasilnya adalah x pangkat 2 dy per dx kemudian min 40 y pangkat 3 dy per dx sama dengan min 3 x kuadrat plus 2 xy. Seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf ini agak susah untuk menulis di sini. Nah, kemudian ketika sudah ditemukan persamaan, dipindahkan ruas seperti tadi, ini dipindahkan ke sini, maka hal selanjutnya harus dilakukan adalah memindahkan ruas 3x pangkat 2 plus 2x ini ke ruas kiri juga, sehingga didapatkan persamaan seperti ini. Jadi 3x kuadrat jadi plus 3x kuadrat plus x kuadrat dy per dx plus 2xy min 40y dy per dx sama dengan 0, sehingga didapatkanlah turunan dari fungsi tersebut dengan menggunakan aturan rantai. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika belum terlalu bisa dimengerti. Mungkin nanti akan saya berikan referensi video yang lebih detail mengenai pembahasan yang ada di subbab
12.3, 12.4, 12.5, dan 12.6. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Naritahira dari TI 19C akan membahas subbab 12.7 yaitu bidang singgung dan aproksimasi atau hampiran. Tujuan dari membahas subbab 12.7 ini adalah untuk memperoleh persamaan bidang singgung terhadap permukaan Z sama dengan fxy di titik x0, y0, z0. Definisinya, misal terdapat sebuah fungsi yaitu x, y, z sama dengan k, menentukan suatu permukaan, dan anggaplah bahwa f dapat didiferensialkan pada titik P, x0, y0, z0 dari permukaan dengan melalui gradien f, x0, y0, z0 tidak sama dengan 0. Maka, bidang yang melalui P tegak lurus terhadap gradien f itu disebut bidang singgung permukaan di P. Nah, definisi ini berlaku untuk sembarang kurva yang melalui titik x0, y0, z0 yang terletak pada permukaan f, x, y, z sama dengan k. Nah, di samping ini terdapat sebuah gambar yang menunjukkan terdapat dua buah bidang, yaitu yang pertama bidang warna biru itu memiliki fungsi fx, y, z sama dengan k dan bersinggungan dengan bidang yang berwarna abu-abu ini merupakan bidang singgung yang melalui titik x0, y0, z0 dan terdapat garis bidang singgung fx0, y0, z0 yang arahnya tegak lurus terhadap kedua bidang tersebut. Kemudian teorema A yaitu tangan plan atau bidang singgung. Untuk permukaan f, x, y, z sama dengan k, persamaan bidang singgung di titik x0, y0, z0 adalah sebagai berikut, merupakan ini rumusnya dipisahkan antara x, y, dan z-nya. Nah, khusus untuk permukaan z sama dengan f, x, y, persamaan bidang singgung di titik x0, y0, f, x0, y0 adalah sebagai berikut. Jadi, untuk menyelesaikan soalnya, kita harus mengetahui jenis soalnya seperti ini atau seperti ini. Contoh yang pertama yaitu, carilah persamaan bidang singgung terhadap z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat di titik 1,1,2. Nah, penyelesaiannya, jadikan z ini menjadi fungsi f, x, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Kemudian turunkan menjadi gradien fungsi f, x, y sama dengan turunan dari x kuadrat adalah 2x ditambah turunan dari y kuadrat adalah 2y. Karena ini gradien vektor, maka kita menggunakan inisialisasi i, vektor i dan j. Kemudian masukkan x dan y-nya dengan yang sudah diketahui di soal yaitu 1,1, masukkan menjadi x diganti dengan 1 jadi 2i, ditambah y diganti dengan 1 jadi 2j. Kemudian kita menggunakan teorema A. Nah, karena soalnya bentuknya seperti ini, z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, maka kita menggunakan teorema soal yang kedua. Maka persamaan bidang singgung di titik 1,1,2 adalah z0-nya ini kita ubah menjadi 2 karena ini merupakan x, satunya y, 2-nya merupakan z. Jadi x0 diganti dengan 1, y0 diganti dengan 1, dan z0 diganti dengan 2. Jadi kita masukkan aja, substitusikan ke rumusnya. Menjadi z kurang 2 sama dengan 2 dikali x kurang 1 plus 2 dikali y kurang 1. Kenapa 2? Karena kita sudah dapatkan fungsi yang di atas 2i ditambah 2j. Maka 2 dikali i-nya itu kita masukkan yang di rumus tadi, x kurang x0 yaitu x kurang 1 ditambah 2 dikali y kurang 1. Maka z kurang 2 sama dengan 2x kurang 2 yaitu dikali 2 dikali x sama dengan 2x, 2 dikali min 1 sama dengan min 2 ditambah 2 dikali y sama dengan 2y ditambah 2 dikali min 1 yaitu min 2. Kemudian tinggal dihitung, ya z kurang 2 sama dengan 2x plus 2y kurang 4.
dan pindah ruas menjadi 2x plus 2y kurang z sama dengan 2. Selanjutnya, masih pada subbab 12.7 itu terdapat diferensial dan hampiran. Misal, z sama dengan fx, y dengan f suatu fungsi yang dapat didiferensialkan, dan andai dx dan dy disebut diferensial dari x dan y berupa peubah. Diferensial dari peubah tak bebas, dz disebut juga diferensial total dari f dan ditulis df x y didefinisikan oleh sebagai berikut. Aproksimasi terhadap delta z akan semakin baik jika delta x dan delta y-nya semakin kecil. Contohnya, misal z sama dengan fxy sama dengan 2x pangkat 3 tambah xy kurang y pangkat 3. Maka hitung delta z dan diferensial z bila x, y berubah dari 2,1 ke 2.03,0.95. Nah, penyelesaiannya kita akan memasukkan ke rumus. Karena ini perubahan, jadi kita akan menggunakan pengurangan untuk mengurang antara fungsi yang ini dengan fungsi yang ini. Jadi kita masukkan ke rumus delta z itu sama dengan f 2.0,3 0,9 dikurangi f 2,1. Jadi 2 dikali x pangkat 3-nya diganti dengan 2,03 pangkat 3 ditambah x-nya itu merupakan 2,03 dikali y, xy kan, dikali y-nya merupakan 0,98 dikurangi y pangkat 3, y-nya itu 0,98 pangkat 3, kemudian dikurangi dengan fungsi yang memasukkan titik 2,1 yaitu 2 dikali x pangkat 3 nya dimasukkan dengan 2 disubstitusikan tambah x kali y yaitu 2 dikali 1 dikurangi y pangkat 3 nya itu yaitu 1, jadi min 1 pangkat 3. Kemudian kita dapatkan hasilnya yaitu 0,779062. Setelah itu kita cari diferensial z-nya. Maka fx, x, y itu merupakan turunan dari fungsi x. Jadi 2x pangkat 3 diturunkan jadi 6x kuadrat. Ditambah xy diturunkan menjadi y. Karena ini tidak memiliki variabel x maka dianggap konstan, jadi nggak usah ditulis. Delta x ditambah turunan yang pada yang sebelah kanan ini merupakan turunan dari fungsi y. Jadi 2x pangkat 3 ini tidak perlu dituliskan karena dia konstan, karena dia tidak memiliki variabel y. Kemudian xy diturunkan menjadi x min y pangkat 3 diturunkan menjadi 3y kuadrat delta y. Nah, selanjutnya pada titik 2,1 dengan delta x 0,03 dan delta y min 0,02, dz-nya adalah kita masukkan 2,1 ini ke turunan yang ini. Jadi 6 dikali 2 kuadrat adalah 2 kali 2 24 tambah y-nya 1 jadi 25 delta x. Nah, delta x-nya itu 0,03. Kenapa 0,03? Karena kita kurangi. Jadi yang x-nya 2,03 dikurangi 2 jadi 0,03. Dan delta y-nya 0,98 dikurangi 1 jadi min 0,02. Jadi kita dapatkan hasilnya 0,77. Selanjutnya, Taylor polynomials for functions of multivariable. Jadi Taylor polynomial pada order 1 dan 2 adalah sebagai berikut. Nah, ketika garis singgung pada titik x0, fx0, besaran analog untuk fungsi fx, y dari dua variabel adalah sebagai berikut. Tentu pada bidang pada x, x0, y0, fx0, y0 adalah sebagai berikut. Maaf, ini salah, ini P2 polinomial order 2, yang ini polinomial order 1. Jadi untuk mencari garis singgung pada polinomial, ini rumus untuk polinomial yang order 1, dan ini rumus untuk mencari garis singgung pada polinomial yang kedua.
Hal ini digeneralisasikan hingga order ke n dan fungsi lebih dari 2 variabel. Nah, contoh, temukan Taylor polinomial pertama dan kedua dari fungsi f(x, y) sama dengan 1 kurang e pangkat x min x kuadrat kurang 2y kuadrat pada titik 0,0 dan cari aproksimasi dari f 0,05, min 0,06. Jadi, untuk mencarinya, kita harus menurunkan dulu fungsi yang ini menjadi sebagai berikut. Ini adalah turunan pertama dari fungsi x, jadi fungsi y-nya merupakan konstan, jadi nggak usah diturunkan, jadi x-nya aja yang diturunkan, menjadi seperti ini. Kemudian ini turunan dari fungsi yang y, kemudian ini turunan kedua dari fungsi x, dan ini turunan kedua dari fungsi y. Kemudian turunan dari kedua fungsi itu x, dan y. Nah, maka kita masukkan ke rumus yang tadi yang ini P1 dan P2, ini P2 ya. Jadi kita masukkan ke rumus f 0,0, nih x kan yang ini x 0, y 0. Karena pada titik 0,0 maka kita tulis di sini, substitusikan jadi 0,0 tambah fx 0,0, ini adalah x0 y 0 dikali x dikurangi x0 nya 0 ditambah fy x0, y 0 adalah 0,0 dikali y kurang y 0 yaitu 0. Maka kita substitusikan pada fungsi awalnya yang belum diturunkan. Jadi di sini kita substitusikan 0,0 menjadi 1 dikurangi e pangkat 0. Nah, di sini kan 1 kurang e pangkat 0 ditambah kita substitusikan pada turunan pertama x, kita substitusikan 0-nya, maka hasilnya adalah 0x, dan kita juga substitusikan pada turunan fungsi yang y, turunan pertamanya juga kita substitusikan dengan 0, maka hasilnya juga 0, maka 0x plus 0y. Nah, 1 dikurangi e pangkat 0 adalah 1, jadi 0 tambah 0x tambah 0y adalah 0. Kemudian polinomial keduanya juga sama, kita masukkan ke rumus, maka hasilnya adalah x kuadrat plus 2y kuadrat. Nah, kemudian kita cari aproksimasi dari soal, yaitu 0,05 dan 0,06. Kita masukkan ke hasil yang tadi. F 0,05 di min 0,06 dengan polinomial yang pertama, kita substitusikan ke polinomial yang pertama adalah hasilnya 0 karena polinomial yang pertama adalah 0. Nah, kemudian kita substitusikan aproksimasi ini kepada polinomial yang kedua, yaitu x kuadrat plus 2y kuadrat, maka hasilnya adalah 0,00970. Nah, hasil dari perhitungan yang sebenarnya menggunakan kalkulator adalah 0,00965. Jadi, ini hasil pada perhitungan kita menggunakan polinomial itu, Taylor polinomial mendekati hasil aslinya. Selanjutnya adalah subbab 12.8, yaitu maksimum dan minimum. Definisinya, andaikan P0 suatu titik di S, yaitu wilayah dari F, maka yang pertama, Fp0 adalah nilai maksimum global dari F pada S jika Fp0 besar dari sama dengan Fp untuk semua P di S. Yang kedua, Fp0 adalah nilai minimum global jika Fp0 kecil dari sama dengan Fp untuk semua P di S. Dan yang ketiga, Fp0 adalah nilai ekstrem global jika ia adalah suatu nilai maksimum global atau suatu nilai minimum global. Jika pada sifat yang pertama dan kedua, kita hanya mensyaratkan bahwa pertidaksamaan berlaku pada n gabungan S, di mana n suatu lingkungan dari P0, Fp0 adalah nilai ekstrem lokal dari F pada S jika Fp0 adalah nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Nah, terdapat kedua gambar di atas yang memberikan tafsiran geometri dari definisi tentang nilai maksimum, nilai minimum, global, dan lokal. Perhatikan bahwa suatu maksimum atau minimum global secara otomatis adalah suatu maksimum atau minimum lokal. Yang ini lokal maksimum dan yang ini minimum lokal. Kemudian yang ini adalah maksimum globalnya dan yang ini adalah minimum globalnya. Kemudian teorema A, yaitu teorema keberadaan maksimum dan minimum. Jika F kontinu pada suatu himpunan tertutup dan terbatas S, maka F mencapai suatu nilai maksimum global dan suatu nilai minimum global. Jadi, maksimum dan minimum itu ada keberadaannya jika F kontinu pada suatu himpunan tertutup dan terbatas S.
Kemudian ada teorema B, yaitu teorema titik kritis, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama suatu titik batas dari S, yang kedua suatu titik stasioner dari F, dan yang ketiga suatu titik singular dari F. Contohnya, temukan nilai-nilai maksimum atau minimum lokal dari persamaan berikut ini. Penyelesaiannya, fungsi tersebut dapat didiferensialkan sepanjang wilayahnya, yaitu bidang X, Y. Jadi titik-titik kritis yang mungkin adalah titik-titik stasioner yang diperoleh dengan cara menetapkan fx, x, y, dan fy, x, y sama dengan 0. Jadi untuk menyelesaikan persamaan soal yang ini, kita akan menggunakan titik stasioner yang terdapat pada teorema B, yaitu yang ini, dengan menggunakan gradien f p0 sama dengan 0. Jadi kita akan mencari turunan x sama dengan 0 dan turunan y sama dengan 0. Nah, kita akan menurunkan x-nya terlebih dahulu, maka kita akan turunkan x kuadrat menjadi 2x dan min 2x menjadi min 2. Karena yang ini tidak memiliki variabel x, maka dianggap konstan dan tidak perlu dituliskan. Jadi 2x kurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 1. Kemudian ini akan menurunkan fungsi yang y, jadi kita hanya menurunkan yang y kuadrat per 4 menjadi y per 2 sama dengan 0. Jadi y-nya sama dengan 0. Maka telah didapatkan x-nya 1 dan y-nya 0, maka f1,0 kita akan substitusikannya ke dalam persamaan aslinya awalnya, mendapatkan hasilnya min 1. Kemudian fx, y sama dengan persamaan yang tadi, kita akan ubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi kita menambahkan 1 dan ini mengurangi 1, jadi 1 kurang 1 juga sama dengan 0. Jadi kita menambahkan 1 mengurangi 1 dan membuat persamaan seperti ini, besar dari sama dengan min 1. Ini min 1. Jadi f1,0 sebenarnya adalah suatu minimum global untuk f, tidak terdapat nilai-nilai maksimum global. Kemudian teorema C, itu uji parsial kedua, memiliki 4 bagian dengan rumus yang ini. Contohnya, tentukan ekstrem jika ada untuk fungsi f sebagai berikut. Dengan penyelesaian, kita akan mencari turunan pertama dari x sama dengan 0, turunan kedua dari y, turunan pertama dari y sama dengan 0, dan mendapatkan hasil x sama dengan 1, x sama dengan min 1, dan y sama dengan min 2. Sehingga kita mendapatkan 2 titik, yaitu 1, min 2 dan min 1, min 2. Kita juga akan mencari turunan kedua dari x yang menghasilkan 15x, dan turunan kedua dari y menghasilkan 2, dan turunan x dan y yaitu 0. Kemudian kita substitusikan kedua titik tersebut ke dalam rumus teorema C. Nah, yang ini rumusnya. Jadi turunan kedua dari x adalah 18x, x-nya adalah 1, kemudian dikali dengan turunan kedua y adalah 2, jadi 18 kali 2, kemudian dikurangi dengan fxy 0 sama dengan 0, jadi dikurangi 0, maka akan mendapatkan hasil 36 besar dari 0. Kemudian turunan keduanya juga disubstitusikan dengan 1, min 2, menghasilkan 18 besar dari 0. Karena dia besar 0 dan turunan kedua dari x besar 0, maka f1, min 2 sama dengan min 10 adalah nilai minimum lokal dari f. Seperti teorema C, jika dia besar 0 dan turunan kedua dari x besar 0, maka nilai fungsinya adalah nilai minimum lokal. Nah, min 10 ini kita dapatkan dari mensubstitusikan 1, min 2 kepada fungsi awalnya. Kemudian kita juga mensubstitusikan titik kedua, yaitu min 1, min 2 ke dalam rumus teorema C yang tadi juga, maka kita dapatkan min 18 kecil dari 0 dan turunan kedua dari x-nya 18 kecil 0. Karena D kecil 0, maka min 1, min 2 adalah titik pelana dan f min 1, min 2 bukan merupakan nilai ekstrem seperti teorema C yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian subbab 12.9 adalah metode Lagrange. Metode pengali Lagrange adalah metode yang digunakan untuk mencari nilai ekstrem fungsi 2 atau 3 buku ubah dengan suatu kendala tertentu. Terdapat 2 jenis masalah, yaitu sebagai berikut. Kemudian nilai ekstrem akan terjadi ketika kurva ketinggian dari fungsi f bersinggungan dengan kurva kendala, serta vektor gradien tegak lurus terhadap kurva. Nah, sebagaimana pada grafik berikut ini, yang warna hitam ini merupakan kurva-kurva ketinggian dengan k-nya itu adalah konstanta 200 sampai 700. Jadi, di sini terdapat nilai ekstrem, yaitu ketika kurva ketinggiannya itu bersinggungan dengan kurva kendala. Nah, kurva kendalanya itu adalah yang berwarna biru ini.
Jika kita memaksimumkan nilai, maka kita cari nilai maksimumnya, tapi yang bersinggungan dengan kurva kendala, yaitu titik P0 ini terdapat pada K sama dengan 600. Jadi, nilai ekstrem nilai maksimumnya adalah terdapat pada 600. K sama dengan 600. Selanjutnya adalah teorema A atau teorema Lagrange yang berisi sebagai berikut. Kemudian jika terdapat 2 atau lebih fungsi kendala, maka kita akan mencarinya dengan cara sebagai berikut. Contoh, gunakan metode Lagrange untuk mencari nilai-nilai maksimum dan minimum dari fungsi sebagai berikut dan pada elips sebagai berikut. Nah, elips ini merupakan fungsi kendalanya. Penyelesaian kendala dapat dituliskan sebagai berikut. Hasil ini didapatkan dengan mengalihkan semuanya dengan 4. Kemudian kita akan menurunkan fungsi f dan fungsi kendalanya, yaitu fungsi g. Mendapatkan hasil sebagai berikut. Lalu masukkan ke persamaan Lagrange, yaitu yang ini, dengan memasukkan gradien fp sama dengan 0 sama dengan lambda gradien gp. Itu min 2xi sama dengan 2xi, mendapatkan persamaan yang pertama. Kemudian 2yj sama dengan 8yj, mendapatkan persamaan yang kedua. Kemudian gp sama dengan 0 itu merupakan persamaan yang ketiga. Perhatikan dari persamaan ketiga bahwa x dan y keduanya tidak dapat sama dengan 0. Karena ini sama dengan 4, jadi nggak bisa dibuat dua-duanya 0. Jadi salah satunya aja yang 0. Nah, jika x tidak sama dengan 0, maka persamaan 1 menyimpulkan bahwa lambda sama dengan min 1. Ya, kalau yang x-nya ini bukan 0, kita misalkan saja x-nya 1, jadi min 2 kali 1 min 2 sama dengan lambda kali 2. 2-nya bisa dicoret, jadi lambdanya sama dengan min 1. Kemudian persamaan kedua mensyaratkan bahwa y-nya sama dengan 0. Nah, karena y-nya sama dengan 0, maka semuanya hasilnya adalah 0. Kemudian kita simpulkan dari persamaan 3 bahwa x sama dengan plus minus 2. Yang ini. Jadi kita telah memperoleh titik-titik kritis, yaitu plus min 2,0. Kemudian jika y tidak sama dengan 0, dari persamaan 2 diperoleh lambda sama dengan 1/4 seperti tadi. Kita memasukkan y-nya, coba kita memasukkan 1, maka hasilnya akan 1/4. Nah, berdasarkan persamaan 1, x-nya sama dengan 0. Nah, jika kita memasukkan persamaan 1 sama x sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Dari persamaan 3, y sama dengan plus minus 1. Nah, kita simpulkan bahwa 0, plus minus 1 juga merupakan titik-titik kritis. Dari hasil penyelesaian persamaan Lagrange, kita memperoleh titik-titik kritis adalah ada 2 titik, yaitu yang pertama tadi plus min 2,0 dan 0, plus min 1. Sekarang untuk fungsi yang tadi y kuadrat min x kuadrat, yaitu soalnya, kita memasukkan titiknya, yaitu yang pertama 2,0 dan min 2,0, kemudian 0,1 dan 0, min 1 menghasilkan ini min 4, min 1 dan 1. Sehingga nilai minimum dari f(x, y) pada elips atau fungsi kendala yang diberikan adalah min 4. Karena yang paling kecil di sini adalah min 4 dan nilai maksimumnya adalah 1, karena angka hasil yang paling besar adalah 1. Oke, sekian dari saya dan sekian dari kelompok kami. Apabila banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.